Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PN-CBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron,
yakni Peggy Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan Pengadilan Nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina.
Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon,
Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan DD yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada AF dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Cucu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Balik ke kampung. Iya, nenek panjang umur.
Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong beli maling, Cu. Iya. Dulu pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak kamu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede. Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana,
Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya.
Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka,
sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Dedi Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam.
Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong beli maling, Cu. Iya. Dulu pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak kamu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana.
Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya.
Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa, tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar,
Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan Pengadilan Nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu.
Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada AF dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Gaji ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki.
Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Cucu kita dah. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Gaji ke kapan, Iya, nenek panjang Cuk? umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cuk? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cuk. Secepatnya. Beli nyolong beli maling, Cuk. Iya. Dulu pangannya pegel, Cuk. Mudah-mudahan Bapak Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina,
tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut.
Aep, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aep masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aep juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aep juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aep juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik.
Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Gajinya kapan? Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Kapan pulang? Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Cucu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Gajinya kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong, beli maling, Cu. Iya. Dulu pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak kamu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya,
Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana.
Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong, waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik, namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa, ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa, tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun.
Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi.
Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga
Fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Itu kita dah. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Itu kita dah. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong, beli maling, Cu. Iya, Dulu pangannya pegel, Cu. mudah-mudahan Bapak kamu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut.
Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron,
yakni Peggy Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede. Padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan Pengadilan Nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina.
Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon,
Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada AF dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Akan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Cucu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Nanti. Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Su?
Iya nanti secepatnya nih ya. Secepatnya. Beli nyolong beli maling cuk. Iya. Dulu pangannya pegel cuk. Mudah-mudahan Bapak Kapolres. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana,
Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya.
Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka,
sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam.
Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong beli maling, Cu. Iya. Suruh pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak kamu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana.
Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PN/CBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya.
Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa, tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar,
Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu.
Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada AF dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki.
Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Cucu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Balik ke kapan, Iya, nenek panjang Su? umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Su? Iya, nanti secepatnya nih ya. Su. Secepatnya. Beli nyolong beli maling, Su. Iya. Dulu pangannya pegel, Su. Mudah-mudahan Bapak kamu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina,
tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut.
Aep, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aep masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aep juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aep juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aep juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua.
Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11.
Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Gaji ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Gaji ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong, beli maling, Cu. Iya. Dulu pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak nggak. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede.
Ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana.
Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong, waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik, namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa, ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa, tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun.
Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi.
Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga
Fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Kapan? Nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong beli maling, Cu. Iya, Dulu pangannya pegel, Cu. mudah-mudahan Bapak nggak. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut.
Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Peggy alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron,
yakni Peggy Setiawan alias Egy alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Peggy alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti 2 sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. 2 sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan Pengadilan Nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina.
Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka, sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Dedi Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Dedi Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Dedi Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon,
Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan DD yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada AF dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Cucu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cuk?
Iya nanti secepatnya nih ya. Cuk. Secepatnya. Beli nyolong beli maling cuk. Iya. Dulu pangannya pegel cuk. Mudah-mudahan Bapak Kapolres. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana. Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya, ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina, ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PNCBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Pegi Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana,
Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya. Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya.
Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Yakni, tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga tahu fakta penting perihal CCTV. Terkini, Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan terungkap. Atas hal itu ia tak ragu meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Lanjut Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Potret Aris Papua, polisi bertato yang sadis siksa terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016. Aksi penyiksaan yang dilakukan Aris Papua terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon ini terungkap pada sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal. Di akun medsosnya, Aris Papua ternyata sempat pamer botol alkohol usai vonis kasus Vina. Aksi sadis polisi bertato itu dibeberkan oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina. Aldi katakan, setibanya di Polres Cirebon Kota, 8 terpidana itu langsung mendapat penyiksaan. Penyiksaan itu, kata Aldi, terus dilakukan hingga malam hari, ia bahkan sempat dipukul menggunakan gembok dan dipaksa minum air kencing. Keduanya yakni Gugun Gumilar dan Aris Papua. Dua sosok penyidik yakni Aris Papua dan Gugun Gumilar menjadi paling disorot seusai Aldi, adik Eka Sandi, terpidana kasus Vina menyebutnya dalam sidang PK Saka Tatal. Dalam sidang tersebut, Aldi mengatakan anak buah Ibtu Rudiana itu melakukan penganiayaan terhadap dirinya dan para terpidana lain di tahun 2016 silam. Aldi bercerita bahwa dirinya saat hari penangkapan sedang membeli bensin yang diminta Eka Sandi, ia lantas melihat kakaknya sedang dipukulin di dalam mobil polisi. Para terpidana dimasukkan ke dalam bagasi belakang dalam keadaan terbuka,
sehingga Aldi bisa melihat jelas 6 tersangka itu sedang dianiaya. Kemudian, Aldi yang sedang mengendarai sepeda motor langsung dihentikan oleh polisi dan dihajar di lokasi tersebut. Ketiga polisi itu yakni, Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Setelah disiksa ia lantas dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Aldi dan para terpidana kembali mendapatkan penyiksaan selama 24 jam, mirisnya mereka sampai meminum air kencing. Saksi Aep mendatangi rumah Deddy Mulyadi pada malam hari sembari menangis. Namun kedatangan Aep ke rumah Deddy Mulyadi didampingi oleh 4 sosok misterius. Hal itu disampaikan oleh ayah kandung Aep yakni Rudi Pelor atau Abah Rudi. Abah Rudi mengatakan sang anak datang ke Lembur Pakuan pada malam hari, namun saat Aep datang, Deddy Mulyadi mengaku sedang tak ada di rumah. Lantas, Abah Rudi bercerita Aep dikawal oleh 4 orang yang tak dikenal yakni 3 perempuan dan 1 laki-laki. Adapun 4 orang itu mengaku pengacara Aep, sayangnya, Abah Rudi mengaku tak bisa leluasa berbicara dengan anaknya lantaran dikawal oleh 4 orang tersebut. Meski begitu, Abah Rudi sempat memberikan nasihat hingga Aep menangis dalam pertemuan itu. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki itu segera diperiksa oleh Mabes Polri. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana melalui sambungan telepon. Pensiunan Jenderal Bintang 1 itu menanyakan kepada Ibtu Rudiana mengenai berbagai tudingan yang diarahkan kepada ayah almarhum Eki itu terkait kasus Vina Cirebon 2016. Rudiana membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan terhadap para terpidana dan mengaku hanya memeriksa selama 15 menit. Arianto melanjutkan Rudiana kala itu membantah bahwa dia telah memaksa para tersangka untuk mengaku. Kemudian, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM melakukan pencocokan dengan putusan pengadilan yang diketahui milik 5 terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4 PID B 2017, PNCBN. Dalam YouTube pengacara Tony, ia mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya, bohong. Mulanya, ia menjabarkan bahwa dalam putusan atas nama 5 terpidana tersebut, Ibtu Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10 WIB, ia yang merupakan saksi bersama rekan-rekannya mencari informasi ke teman-teman anak saksi. Kemudian pada pukul 1 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan Aep dan Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Saat itu, Ibtu Rudiana meninggalkan nomor teleponnya kepada Aep dan minta dikabari jika melihat para terpidana. Akhirnya, Ibtu Rudiana dan kawan-kawan berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11. Selain itu, Tony RM juga mengatakan, bohong, jika para terpidana pada saat itu ditanya baik-baik. Sebab, dalam putusan pengadilan, tertulis jelas jika jeda waktu tersebut digunakan untuk menginterogasi. Sehingga bisa disimpulkan jika Ibtu Rudiana dianggap Tony RM berbohong soal waktu mengamankan yang hanya 15 menit sebelum diserahkan ke reserse atau reskrim. Sehingga berangkat dari hal ini ia meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa oleh Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam.
Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya, baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Kasus Vina Cirebon kini telah berbuah saling lapor yang membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini tak kunjung terang benderang. Diketahui, Ibtu Rudiana dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan pelanggaran etik, ia juga melaporkan saksi Dede atas penyebaran berita bohong. Pengamat Kepolisian ISES, Bambang Rukminto menjelaskan bahwa dari pandangannya, aski saling lapor di kasus Vina ini hanya carut-marut. Namun carut-marut ini berisi perdebatan yang tidak dengan substansinya, tapi dari sisi sosial memang memiliki pengaruh. Perdebatan saat ini, kata dia, masih di ranah sosial, sehingga fakta yang muncul adalah fakta sosial ramai saling tuntut tapi belum masuk ke ranah hukumnya. Ia lantas menduga ada solidaritas di sekitar Ibtu Rudiana yang membuat kasus ini sulit diungkap. Tapi kalau penyidik bisa independen, profesional dan objektif, kata dia, tentu laporan Rudiana ini disaring lebih ketat dan objektif akan segera terungkap. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Iya, nenek panjang umur. Nasib pilu dialami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Eka Sandi. Tak hanya Eka Sandi, orang tua hingga neneknya pun ikut menanggung pilu 8 tahun terakhir. Kini, muncul isu bahwa Eka Sandi diduga dipaksakan menjadi terpidana tewasnya Vina dan Eki. Bukan hanya kebahagiaan, harta keluarga Eka Sandi pun ikut sirna saat Eka Sandi dijebloskan ke penjara. Dilansir dari YouTube Ferry pada Jumat 2 Agustus 2024, nenek Eka Sandi terus bertanya kapan sang cucu pulang. Ia terlihat sangat terpukul dengan kondisi keluarganya. Terlebih, keluarga Eka Sandi sampai sulit makan. Senada dengan Muran, ayah Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon yang tak kuasa menahan tangisnya. Muran mengaku sangat merindukan putra kandungnya. Saking sedihnya, Muran tak bisa mengucapkan banyak kata-kata. Eka Sandi nanti akan pulang secepatnya. Bukan pulang. Iya, nanti doain ya. Doain Eka Sandi nanti pulang. Itu kita tahu. Iya, cucunya nenek nanti. Balik ke kapan? Iya, nenek panjang umur. Nenek panjang umur. Pulangnya kapan, Cu? Iya, nanti secepatnya nih ya. Cu. Secepatnya. Beli nyolong beli maling, Cu. Iya. Dulu pangannya pegel, Cu. Mudah-mudahan Bapak Kapolri. Keterangan Ibtu Rudiana kepada Irjen Purnawirawan Arianto selaku penasihat Kapolri Jenderal Listio Sigit dinilai Tony RM bohong dan ia meminta agar ayah Eki segera diperiksa. Diketahui, Irjen Purnawirawan Arianto mengaku sudah berbicara dengan Ibtu Rudiana. Rudiana lantas membantah bahwa dirinya terlibat dalam penganiayaan para terpidana. Atas hal itu, kuasa hukum Pegi, Tony mengulas pertanyaan Ibtu Rudiana tersebut dan didapati hasilnya bohong. Ia menjabarkan, Rudiana mengakui jika di tanggal 31 Agustus 2016 jam 10 WIB, ia bersama rekan-rekannya cari informasi ke teman Eki. Lalu pada pukul 13 WIB, Ibtu Rudiana menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan AF dan Dede, ia lalu meninggalkan nomor telepon untuk info pencarian selanjutnya. Akhirnya, Ibtu Rudiana berhasil mengamankan 9 orang yang sedang berkumpul di SMPN 11 sekitar pukul 16 WIB dan diserahkan pukul 18.30 WIB. Sebelumnya Rudiana mengaku hanya 15 menit bertemu terpidana, padahal hasil penelusuran ada jeda waktu sekitar 2 jam untuk menginterogasi para terpidana.
Diterpa deretan isu miring soal kasus kematian Vina dan Eki, Ibtu Rudiana terlihat santai. Alih-alih gusar, Rudiana justru beberapa kali tersenyum dan tertawa kala jawab isu yang menimpanya. Ia akhirnya mengurai fakta versinya perihal isu yang ada. Pertama, Ibtu Rudiana membantah ikut menganiaya para terpidana kasus Vina. Ia mengaku menyerahkan para terpidana dalam keadaan sehat. Kedua, Rudiana menjawab tudingan miring yang menyebut jika dirinya memaksa Dede memberikan kesaksian palsu. Ketiga, Ibtu Rudiana juga menolak pengakuan Dede soal dirinya meminta Dede agar tidak hadir ke persidangan. Keempat, Ibtu Rudiana juga menjawab kabar yang menyebut Eki adalah cepu ayahnya sehingga menjadi korban pembunuhan. Isu kelima adalah perihal kabar dirinya punya sosok pelindung. Mendengar hal itu ia hanya tertawa dan membantah tudingan tersebut. Ucapan Ibtu Rudiana tak selaras dengan isi putusan pengadilan milik 5 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Supriyanto, dan Sudirman dengan nomor membaca putusan pengadilan nomor 4, PIT, B, 2017, PN/CBN. Dalam pengakuannya di konferensi pers bersama Hotman Paris, Kapolsek Kapetakan tersebut mengaku hanya mengamankan ke-8 pelaku. Ia membantah telah melakukan penganiayaan terhadap mereka. Namun, pengacara Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, mencium kejanggalan dari pengakuan Ibtu Rudiana. Tony RM menyebut ada kebohongan dari ucapan Ibtu Rudiana itu. Diketahui, 4 hari pasca kematian Eki dan Vina, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ibtu Rudiana bersama rekan-rekannya mencari informasi terkait kematian tidak wajar anaknya dan kekasihnya itu. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia bertemu Aep dan Dedem yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil di dekat SMPN 11 Cirebon dan meminta dikabari jika melihat para pelaku pembunuhan anaknya, Eki. 2 jam berselang, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Aep memberitahukan Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok anak-anak muda terduga pelaku sedang nongkrong di depan SMPN 11 Cirebon. Dari pengakuannya, Ibtu Rudiana hanya mengamankan ke-8 pelaku selama 15 menit. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana. Sementara dalam putusan pengadilan Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim itu pada hari yang sama tanggal 31 Agustus tahun 2016 jam 18.30. Ujarnya seperti dikutip dari YouTube Tony RM yang tayang pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dalam isi putusan tersebut diceritakan bahwa ada jeda waktu sampai 2,5 jam yang digunakan Ibtu Rudiana dan rekan-rekannya untuk menginterogasi para pelaku. Berarti kalau dari jam 16.00 sampai 18.30 berarti ada waktu 2,5 jam bukan 15 menit. Nah 2,5 jam kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan ini diinterogasi bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik, imbuhnya. Tony RM menganggap Ibtu Rudiana berbohong soal durasi penangkapan para pelaku yang hanya 15 menit. 8 pelaku serta munculnya nama 3 DPO didapat dari hasil interogasi Ibtu Rudiana. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong waktunya dia bilang hanya 15 menit dan pertanyaannya baik-baik namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan, jelasnya. Terkait ucapan yang tidak selaras itu, Tony RM meminta agar Ibtu Rudiana segera diperiksa Mabes Polri. Pemeriksaan ini juga untuk memastikan pihak mana yang benar soal kesaksian palsu yang diungkap Dede Riswanto dan Liga Akbar di tahun 2016 silam. Untuk mengetahui siapa yang benar Pak Rudiana ini harus segera diperiksa ini taruhannya institusi Polri, ujarnya.
Alasannya lantaran Dede hanya seorang kuli bangunan dan hanya orang biasa, tetapi berani mengungkap mengenai kesaksiannya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh AF maupun Ibtu Rudiana maupun ketidakhadiran Dede di pengadilan karena saran Ibtu Rudiana. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede juga harus diperiksa sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama baru Rudiana, ucapnya. Selanjutnya, Tony RM mengingatkan agar pemeriksaan ini dilakukan transparan dan hasilnya diumumkan segera ke publik. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Prong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Aib, saksi kunci kasus Vina rela buka-bukaan tentang aib teman dekatnya. Pria yang kehadirannya ditunggu publik sejak 2 bulan terakhir ini akhirnya muncul dan membuka aib temannya yang bernama Dede. Aib masih merasa jika kesaksian yang dia berikan adalah bukan rekayasa, ia juga tak ragu menyebut jika Dede katakan hal yang tak benar saat bertemu Deddy Mulyadi. Aib juga mengungkap bahwa pada malam kejadian musibah yang menimpa Vina dan Eki, Dede sedang bersama dirinya. Ia mengaku telah berikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Aib juga ungkap bahwa Dede menyaksikan aksi pelemparan dan kejar-kejaran pada malam kejadian itu. Aib juga heran dengan tindakan yang dilakukan Dede, padahal menurutnya Dede sempat diperiksa di Polres Karawang dengan keterangan yang sama dengannya. Namun pada tahun 2024 tiba-tiba Dede mengubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi, menurutnya hal itu janggal seperti ada yang menghasutnya. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Pegi Setiawan, Tony RM. Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Atas kecurigaan tersebut, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina